Oke, reaksi redoks. Jadi nanti untuk reaksi redoks ini kita akan belajar tentang reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Redoks itu sendiri adalah singkatan dari reduksi dan oksidasi, ya, berkaitan dengan pengikatan dan pelepasan oksigen. Pengikatan dan pelepasan oksigen itu juga nanti berkaitan dengan serah terima elektron, ada bilangan oksidasi, terus tata nama senyawanya, ya, senyawa ion biner dengan unsur logam berbiloks besar 1, senyawa ion poliatomik. Nah, reaksi redoks merupakan gabungan dari dua reaksi, ya, kayak yang Bapak bilang barusan, yaitu reaksi oksidasi dan reaksi reduksi. Apa itu oksidasi? Oksidasi ya kalau bahasa Inggrisnya oxidizing, ya guys. Berarti pengoksigenan, bahasa gampangnya kalian untuk dimengerti lah ya. Reaksi reduksi, reduce, ya, pengurangan. Itulah kira-kira gambarannya, ya. Walaupun nanti secara keseluruhan pengertiannya nggak sesimpel itu, nggak sesederhana oksidasi just oxidizing, ya, nggak sesederhana itu. Reduksi just reducing, ya, something from something, nggak gitu juga. Tapi sekedar pemahaman gampang lah untuk kalian, ya, oksidasi itu ini, reduksi itu ini. Nah, ini guys, ini oksidasi, ya, ini reduksi, ada 1, 2, 3 itu, ya. Ada reduksi 1, 2. Inti daripada oksidasi dan reduksi ini ya. Oksidasi yang warna merah, oksidasi itu pengikatan oksigen, reduksi pelepasan oksigen, ya. Kalau oksidasi, oxidizing, pengikatan oksigen, reduksi artinya lawan katanya udah. Ingat aja oksidasinya, nanti reduksinya nyusul. Ikut, ya. Kayak mana reaksi pengikatan oksigen itu, Pak? Ditunjukkan di sini, ya. Semua yang di sini kayak Fe, Mn, Cs, N2 di sini tambah O2 semuanya, guys. Ini menunjukkan bahwasanya reaksi ini adalah reaksi pengikatan oksigen. Ya, sebelum tanda panah dia tambah O2. Sementara kalau reaksi reduksi ini yang tambah O2 itu dia setelah tanda panah. Begitu cara membedakannya, ya. Kalau sebelum tanda panah dia tambah O2 berarti reaksi pengikatan oksigen. Kalau setelah tanda panah dia tambah O2 berarti namanya reaksi pelepasan oksigen. Cara gampangnya, ya guys, supaya gampang nanti misalnya ada soal, ya. Berikut ini yang merupakan reaksi oksidasi yang mana, ya. Berarti karena pengikatan oksigen berarti sebelum tanda panah lah ada tambah oksigennya. Gitu. Nah, kalau untuk reduksinya ya udah lawannya. Ya, pokoknya cukup dipahami oksidasi aja, nanti reduksinya nyusul, tinggal cari lawannya saja. Nggak usah dipahami dua-dua. Ya, pilih aja mana bagi kalian yang gampangnya. Mau pahami oksidasinya aja atau pahami reduksinya aja. Gitu, ya. Kemudian ini contohnya, ya, dimana bisa kalian lihat di sini. Setelah tanda panah ada tanda tambah di sini, guys. Berarti ini adalah reaksi pelepasan oksigen. Ya, Hg itu merkuri, bahasa Indonesianya air raksa. Ini kira-kira gambarannya kalau reaksinya kita lakukan di laboratorium, gitu, ya. Kemudian berdasarkan perpindahan elektron, guys. Tadi berdasarkan pengikatan dan pelepasan oksigen, ya. Yang ini elektron, pengikatan dan pelepasan elektron. Ya, kalau si oksidasi pelepasan elektron, reduksi pengikatan elektron, ya. Cukup diingat saja. Cukup diingat saja, ya, oksidasinya, ya. Ingat tadi, ya, kalau pelepasan berarti tanda panahnya setelah tanda panahnya.
tanda tambahnya ini guys, yang ada tambahnya ini setelah tanda panah ya. Setelah tanda panah. Pengertian sederhananya ya guys ya, supaya kalian gampang mengingatnya saja ya. Nanti reaksi reduksi. Walaupun tidak semuanya bisa digunakan. Yang kalau pelepasan itu tanda panahnya, tanda tambahnya setelah tanda panah. Kayak gini contohnya kan. Ada tanda tambah, tapi setelah tanda panah berarti ini pelepasan. Kalau ada tanda tambah sebelum tanda panah berarti pengikatan gitu ya. Khusus untuk apa namanya, nanti membahas reaksi reduksi dan oksidasi gitu aja ya. Tapi reaksi-reaksi yang sederhana saja yang seperti ini ya guys, yang terdiri dari satu senyawa saja sebelum atau setelah tanda panah ya. Jadi hanya ada 3 saja dia, 3 senyawa, tiga nama ya, Cu, O2 dan CuO, 3 nama saja, CuCl dan CuCl2. Jadi reaksi-reaksi sederhana segini saja ya, yang bisa diterapkan apa yang Bapak katakan tadi, bahwasanya kalau sebelum tanda panah ada tanda tambah gini, ini berarti reaksi pengikatan ya. Kalau setelah tanda panah ada tanda tambah berarti reaksi pelepasan ya. Hanya kalau reaksi-reaksi sederhana gini ya, tidak pada umumnya, khusus seperti ini saja. Kemudian kita cerita reduksi dan oksidasi untuk bilangan oksidasinya guys. Bilangan oksidasi itu apa Pak? Itu akan kita bahas slide berikutnya. Tapi yang perlu kalian ingat dulu, oksidasi itu naiknya bilangan oksidasi. Reduksi turunnya bilangan oksidasi. Udah, gitu aja. Ya. Ingat aja yang oksidasi, nanti reduksi menyusul. Lawan katanya saja. Oke. Aturannya ya. Ada beberapa aturan penentuan bilangan oksidasi. Yang pertama, aturan pertama, bilangan oksidasi unsur bebas adalah 0 ya. Maksudnya unsur bebas itu kayak mana Pak? Sendiri dia. Na, H2, O2, Cl2, P4 gitu ya. Yang enggak sendiri apa Pak? Contohnya Pak, CO, C dan O gitu ya. C dan O. Itu 2 unsur. Unsur C dan unsur O. Membedakannya bagaimana Pak? Dari penulisannya boleh dibedakan guys. Kalau dia satu huruf dan huruf besar, itu berarti hanya satu unsur. Kalau dia 2 huruf, satu huruf besar, satu huruf kecil, itu juga satu unsur. Contoh ini Ne. Ne, ini berarti satu unsur ya. Satu capital letter, satu enggak capital letter. Sementara yang lain kayak H gitu kan, dia hanya satu huruf dan huruf besar. O gitu juga. Cl, ini Cl ya guys, satu huruf besar, satu huruf kecil. Berarti ini apa namanya? Unsur. Kalau kayak CO dia kan satu huruf besar dan satu lagi huruf besar. Dua-duanya huruf besar, berarti itu lebih dari 2 unsur. Nah, kalau unsur yang hanya satu unsur itu disebut dengan unsur bebas. Bilangan oksidasinya adalah 0. Begitu. Bilangan oksidasi nomor 2. Bilangan oksidasi monoatom sama dengan muatan ionnya. Ya. Bilangan oksidasi Na positif berarti positif 1. Kalau ada positif gini aja guys, itu sebenarnya positif 1 karena 1 tak usah ditulis. Gitu ya. Bilangan oksidasi Mg2 positif berarti positif 2. Bagaimana kita tahu si Na ini dia positif 1 Pak? Ya. Kenapa enggak Na ini positif 2? Karena dia di golongan 1A. Golongan 1A, hidrogen, litium, natrium, kalium, rubidium, cesium. Nah, itu ya. Golongan 1A dari atas ke bawah itu ionnya positif 1. Terus kalau dia muatannya 2 positif berarti bilangan oksidasinya positif 2. Kalau dia muatannya 2 negatif kayak S ini ya, ada di atasnya 2 negatif,
Berarti bilangan oksidasinya adalah negatif 2. Jumlah bilangan oksidasi atom-atom pembentuk ion poliatom sama dengan muatan ion poliatom tersebut. Jumlah bilangan oksidasi atom S dan atom O dalam SO4 2 negatif adalah negatif 2 gitu ya guys. Jadi nggak dipisah dia si S berapa, si O berapa, enggak. Nah terus yang keempat, ini kita teorinya dulu ya, baru nanti kita ke contoh soal ya, supaya lebih gamblang dia, supaya lebih jelas ya. Yang keempat, jumlah bilangan oksidasi untuk semua atom dalam senyawa adalah 0. Jumlah bilangan oksidasi atom Cu dan atom O dalam CuO adalah 0. Ya. Bilangan oksidasi unsur-unsur logam golongan utama 1A, 2A, 3A sesuai dengan nomor golongannya. Ya. Semua golongan 1A biloksnya positif 1. Golongan 2A biloksnya positif 2. Golongan 3A biloksnya positif 3. Ya. Biloks K dalam KCl KNO3 K2SO4 sama dengan positif 1. Kenapa? Kembali kemari. Kenapa dia positif 1? Karena si K ini ada di golongan 1A. Ca dalam CaOSO4 positif 2 karena Ca golongan 2A. Ya, Mg positif 2 karena golongan 2A. Begitu seterusnya. Ya. Bilangan oksidasi unsur-unsur logam golongan transisi lebih dari 1. Biloks Cu positif 1 dan positif 2, Fe positif 2 dan positif 3, dan seterusnya sampai Au positif 1 dan positif 3. Biloks hidrogen dalam senyawanya adalah positif 1. Ya. Hidrogen adalah positif 1. Kenapa hidrogen positif 1? Karena hidrogen masuk ke dalam golongan 1A guys. Ya, cara gampangnya juga seperti itu ya, kecuali dalam hidrida. Ya, hidrida itu contohnya CaH2. Di sini dia negatif 1. Ya, hidrida namanya. Biloks oksigen dalam senyawanya adalah negatif 2 ya. Kalau oksigen itu selalu negatif 2 guys. Kecuali dalam H2O2 dan BaO2. Itu negatif 1. Dalam OF2 positif 2. Gitu. Nah, kemudian kita akan mencoba untuk mengerjakan ini ya. Kita bahas nanti bagaimana cara mengerjakannya. Cl itu dia bilangan oksidasinya 0 karena dia pure element. Unsur bebas tadi bahasa Indonesianya. Kemudian Na positif 1 karena dia berada di grup 1. Cl negatif 1 karena dia berada di grup 7. Ca positif 2 karena dia ada di grup 2. Cl negatif 1 karena ada di grup 7. Kemudian H positif 1 selalu. Ya guys, O negatif 2 selalu juga, selalu negatif 2 O. Na positif 1, O negatif 2, H positif 1. Ya, sama. Selalu. Na kenapa positif 1? Karena grup 1. H positif 1, O negatif 2, S positif 6. Ya, contoh, tentukan biloks S dalam H2SO4. Ini ya, itu tadi cara cepatnya. Cara yang lebih detailnya kira-kira seperti ini guys. Misalnya ada H2SO4. Kita mau menentukan bilangan oksidasi S dari H2SO4. Bagaimana caranya Pak? Caranya pertama buat gini dulu guys. H itu positif 1. Ya, O negatif 2. Dari mana tahu Pak? H positif 1, O negatif 2. H itu di golongan 1A.
positif 1 ya. O itu selalu negatif 2 guys. Ya, kayak yang sudah dijelasin tadi di atas aturan-aturannya. Ini ya, nomor 7 untuk hidrogen. Biloks hidrogen dalam senyawa adalah positif 1. Atau boleh juga pakai yang nomor 5. Biloks unsur-unsur logam golongan utama 1A. Ya, cara gampangnya ya, walaupun si hidrogen tidak termasuk ke dalam logam, tapi karena dia di golongan 1A, dia biloksnya positif 1. Untuk si O itu pakai yang nomor 8. Biloks O ya itu negatif 2. Ya, selalu negatif 2. Jadi yang kita pakai nomor 7 dan nomor 8. Begitu caranya. Jadi yang pertama untuknya ini kita buat dulu yang diketahui apa? H itu positif 1, O negatif 2. Gitu ya. Pak, yo. Jadi H sama O ini memang udah hukumnya ya? Positif 1 negatif 2. Udah hukumnya. Oke. Udah hukumnya. Dah. Terus habis itu kita uraikan guys. Kan H2SO4. Kita buat H2 tambah S tambah O4. Gitu ya, kita uraikan yang di atas ini. Dah, sama dengan 0 buat, jangan lupa buat sama dengan 0-nya. Habis itu positif 1 kali 2. Kenapa positif 1 kali 2 Pak? H itu positif 1. Terus ada angka 2-nya di sini guys, itu artinya dikali 2. Positif 1 kali 2, buatlah dalam kurungnya. Supaya bisa membedakan bahwasanya ini punya si H. Terus tambah S. S kan yang ditanya, yang mau ditentukan. Jadi kita belum tahu nilainya berapa. Terus tambah negatif 2 kali 4. Kenapa negatif 2 kali 4 Pak? Ya O itu negatif 2. Terus ada angka 4-nya nih guys di bawah. Itu artinya dikali 4. Ya negatif 2 kali 4. Terus tulis lagi sama dengan 0. Gitu. Nah positif 1 kali 2 positif 2. Tambah S. Ini kan karena yang ditanya. Negatif 2 kali 4 negatif 8. Sama dengan 0. Habis itu S sama dengan negatif 2 tambah 8 ya. Bapak rasa kalau ini sudah tahu lah ya kenapa di sini negatif 2 ini jadi positif 8. Ini positif 2 sebelum tanda sama dengan. Pindah ke setelah tanda sama dengan jadi negatif. Negatif 8 dia di sebelah kiri. Pindah ke sebelah kanan jadi positif. Ya. Positif 2 sebelah kiri tanda sama dengan. Ini sama dengan di tengah-tengah. Positif 2 sebelah kiri, pindah ke kanan jadi negatif 2. Negatif 8 sebelah kiri, pindah ke kanan jadi positif 8. Negatif 2 tambah 8, jawabannya adalah positif 6. Maka bilangan oksidasi S sama dengan positif 6. Itu. Ada yang mau bertanya untuk ini kira-kira guys? Untuk yang ini? Untuk contoh yang pertama. Soal yang ini cukup jelas Pak. Cukup jelas ya. Mudah-mudahan paham. Kemudian S4O6 2 negatif. Sama-sama juga menentukan bilangan oksidasi S guys. Apa yang membedakan contoh pertama dengan contoh kedua? Contoh kedua ini ada 2 negatifnya di atas. Sementara contoh yang pertama tadi nggak ada muatannya guys. Jadi dia stabil yang ini, nggak ada muatannya. Contoh yang kedua dia ada muatannya. Nah, hukumnya yang pertama tadi kan H dan O. Kebetulan di sini nggak ada H, yang ada hanya O. O sama dengan negatif 2 bilangan oksidasinya. Habis itu kita uraikanlah S4O6 berarti S4 tambah O6 sama dengan negatif 2. Sama dengan negatif 2-nya ini yang ini. Gitu, jadi buat sama dengan negatif 2. S4 berarti 4 kali S ya, ingat ya. Angka 4-nya ini dikali 4 kali S.
Terus negatif 2 kali 6, karena O negatif 2, angka 6-nya ada, berarti negatif 2 kali 6 sama dengan negatif 2. Dari muatannya ini tadi ya, negatif 2-nya. Nah, 4 kali S, 4S. Negatif 2 kali 6, negatif 12. 4S sama dengan negatif 2 tambah 12, ya kan? Negatif 12 pindah ke kanan, awalnya di kiri jadi positif 12. Negatif 2 tambah 12 sama dengan 10. Jadi S sama dengan 10 bagi 4, S sama dengan 2,5. Kalau untuk contoh yang ini kira-kira ada pertanyaan? Paham ya? Oke, kita lanjut ya, mudah-mudahan paham ya. Nah, jadi Bapak rasa untuk Bilox ini itu 2 contoh itu saja, karena memang sebenarnya gampang guys ya. 2 contoh itu saja mudah-mudahan sudah mewakili ya.